Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Senantiasa kita bersyukur dan bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kedepannya pengajian di ranting dan cabang Muhammadiyah semakin terus digalakkan. Kami sangat bersyukur di beberapa masjid di cabang Muhammadiyah sudah mulai digalakkan pengajian, dan insya Allah dengan pengajian ini kita akan meningkatkan kualitas umat Islam untuk beragama Islam dengan sebenar-benarnya, untuk masuk Islam secara kafah, tentunya dengan ilmu yang syar'i, ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan pengajian insya Allah kita akan mengembalikan kejayaan Islam terkhusus di negara kita tercinta, negara Indonesia. Mudah-mudahan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kenikmatan-kenikmatan, diberikan kesuksesan-kesuksesan di dunia, terlebih-lebih di akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu la syarika lah, lahul mulkul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khataman nabiyyin wa imamul muttaqin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang jemaah pengajian Masjid Babul Khairat, pintu kebaikan, yang insya Allah kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Ketika Allah mudahkan kita untuk berbuat baik, maka itu merupakan pertanda Allah cinta kepada kita. Allah mudahkan kita untuk datang salat berjamaah, itu tanda Allah cinta kepada kita. Dan ketika Allah mudahkan untuk kita ikut pengajian, meramaikan majlis-majlis ilmu, bukan menghindarinya, tetapi mendatanginya, meramaikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun," tidaklah berkumpul beberapa orang, semakin banyak semakin baik. Orang-orang di rumah-rumah Allah, dia duduk menunggu waktu sholat, maka dia mendapat pahala dari menunggunya itu, dan dia kemudian mengisinya dengan pengajian, maka bertambah kebaikannya, bertambah pahalanya dengan diisi dengan pengajian. Waktu yang kosong antara maghrib dan isya biasanya diisi dengan pengajian. Insya Allah ta'ala kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, melebihi kebaikan-kebaikan dunia ini kok. Unanjo asuluk mungkin kena kimenau pengajian rasa dunia kita dapat dunia, tetapi sebenarnya lebih banyak keutamaan yang kita dapatkan ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Nabi bersabda, kalau berkumpul orang-orang di pengajian, Allah akan merahmati mereka semua. Allah akan memberikan kepada mereka semua ketenangan, dijadikan tenang. Kenapa tenang? Karena berilmu. Orang yang berilmu itu lebih tenang daripada orang yang tidak berilmu.
Sehingga jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, kemudian kita juga hadir di pengajian ini. Saya terlebih dahulu memohon maaf karena sebelum-sebelumnya tidak hadir. Ya, maka kita lanjutkan pada kesempatan ini, mumpung saya dan jamaah memiliki waktu yang luang, dan kita akan membahas pada malam hari ini insya Allah tentang fikih kurban, ya, fikih kurban. Maka jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, mari kita bahas tentang fikih kurban. Di mana fikih kurban ini, Bapak Ibu, itu ada beberapa masail atau ada beberapa masalah yang berhubungan dengan kurban. Yang masalah-masalah ini perlu kita bahas satu persatu. Masail kurban yang pertama tentang bagaimana hukum berkurban. Jadi hukum kurban itu wajib bagi siapa? Bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, kurban wajib bagi Nabi, bagi Rasulullah, tetapi sunnah bagi umatnya. Wajib bagi Nabi, tetapi sunnah bagi umatnya. Sehingga jamaah sekalian, ini perlu juga diketahui, ada beberapa ibadah itu yang wajib bagi Nabi tetapi sunnah bagi umatnya. Salah satunya adalah kurban. Ada juga namanya puasa wisol, puasa bersambung 2 hari, kena nangan hari, kena nak buka selama 2 hari bersambung, itu namanya puasa wisol. Ini puasa bagi Nabi boleh, ya, tetapi haram bagi umatnya. Tidak boleh bagi umatnya, hanya boleh khusus untuk Nabi. Makanya ada beberapa hal yang perlu kita kaji. Apa dalilnya bahwasanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurban itu wajib? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah engkau Muhammad, ya, wanhar, dan berkurbanlah. Maka bagi Nabi, jamaah sekalian, berkurban itu sama hukumnya dengan salat. Salat itu wajib, maka berkurban juga sama wajib. Tetapi itu bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bagi umatnya, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat diperintahkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan kurban, jemaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, apakah boleh berkurban 1 kambing untuk 1 keluarga? Ini pernah kita dengar istilah ini, 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Bagaimana itu penjelasannya? Harus kita tahu penjelasannya. Bahwasanya kurban 1 kambing tidaklah boleh dilakukan kecuali untuk 1 orang saja. Jadi 1 ekor kambing untuk 1 orang, dalam artian tidak boleh untuk iuran, ya. Tidak boleh untuk misalnya patungan, tidak boleh. Jadi singkatnya tero akonsi-konsi, 3 orang, 5 orang mungkin, panagana kulle jinto, kapuna sapi 7 tahun, puna dembe temo ke 7 tahun, kalu maki, ya, kulle jinto kapan, tidak boleh, ya. Maka untuk kambing itu 1 ekor untuk 1 orang, tetapi boleh diatasnamakan 1 keluarga. Maksudnya apa jemaah sekalian?
Satu keluarga ini dapat pahala. Satu keluarga ini dapat keutamaan kurban. Itu maksudnya, Pak. Jadi bukan berarti satu ekor kambing atas nama satu keluarga. Masa bu ngasih ngarena, bapakna, bainenna, anakna, tidak. Tetapi keutamaannya, pahalanya itu juga didapat sama ibu, didapat sama anak. Yang dimana yang dimaksud itu satu keluarga. Satu keluarga itu ada juga yang mengartikan satu rumpun, ya, yaitu suami, istri, anak. Itu yang dimaksud, Pak, satu keluarga. Atau satu rumah, Pak, ya, satu rumah dia Sibala tuh. Maka kalau ada satu orang yang berkurban, itu sudah cukup untuk satu keluarga. Maksudnya pahalanya, keutamaannya cukup untuk satu keluarga. Yang mana itu maksudnya satu keluarga? Mana penjaya anaknya? Itu dihitung satu keluarga. Mana penjaya anaknya, Pak? Ya. Ini jangan sampai kita jaya anaknya. Misalnya ini contoh. Ya, kayaknya tidak ada, cuma siapa tahu ya, analogi ini bisa memberikan pemahaman kepada jemaah sekalian. Satu orang suami, 4 istrinya. Misal contoh Pak. Kita bangka dulu. Singkat ngapa na coba kamu contoh ya. 4 istrinya, 1 istri, 10 anaknya. Berarti siapa nih, Bu? 40 anaknya. Siapa sedang benenna? 40 ngapa? Siapa sedang berak nenna? 45. Apakah kalau suaminya misalnya berkurban dengan 1 ekor kambing, apakah itu sudah mencakup satu keluarga 45 orang ini? Jawabannya iya. Mana penjahit kata? Mana penjahit? Akan tetapi puneretongnya nak kurban itu jauh lebih baik. Semakin banyak orang yang berkurban dalam satu keluarga, itu lebih afdal. Nah, ini jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah. Kenapa saya cerita kambing, Pak? Karena kambing inilah yang paling dicontohkan Nabi. Bahkan di Arab itu, Pak, orang di sana lebih senang kambing daripada, ya, mohon maaf, sapi. Lebih sering, ya. Kalau ditanya orang Arab, kenapa lebih sering kambing? Kenapa lebih senang berkurban dengan kambing? Jawabannya singkat, karena Nabi seperti itu. Adapun kita, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah, biasanya dapat jari alasan itu. Nah, karena nganus tas, punan rini mairi bonto bot dia, kurang hitungan rebembe, jangan nangai sapia. Padahal bukan kambingnya yang salah, Bu, ya. Yang salah itu biasa caranya kita mengelola kambing. Punatena jana jeduru bumbuna insyaallah. Akan tetapi memang ya benar di sini ke palu-palu atau Mangkasar aga palu kaloa ji. Ya. Apa nyebutnya? Palu kari, konro dan sebagainya. Jangan asing di bumbuna kat. Memang yang mentong bumbu khususnya. Ada pun orang Arab itu saya lihat sederhana. Kambing ya tanpa bumbu, hanya dibakar. Ya, makanannya orang Arab itu, Pak. Biasa pentingnya jangan pakai kandre. Sangin bembe jinaun makan. Dan alhamdulillah juga sehat, Pak. Bu. Ngapa ngenak pula sehat, Ustaz? Ternyata ada perbedaannya. Apa bedanya orang Arab makan kambing dengan orang di Indonesia misalnya? Kalau orang Arab itu makan kambing, Bapak Ibu, kalau dia makan kambing, kalau bapak-bapak makan kambing di sana, makanya sehat. Kena naik tekanan darahnya, tidak kolesterol. Kenapa tidak kolesterol? Karena sudah makan kambing itu orang di Arab, ya, termasuk sampai sekarang ini, itu orang Arab selalu cerita ke istri. Naponi dulu nagat batua ngandre bembe. Misalnya Pak Desa, batua ngandre bembe. Naponi benin. Apa kata istrinya? Oh, iya, tunggu dulu. Saya mandi dulu.
Sudah itu saya rapikan tempat tidur. Maksudnya dipahami gitu. Ya. Bedanya dengan orang Indonesia, kunna battu jangan rebembe, battu guru tawaki kaya nampak lapor kimari benenta. Kena na paham. Ya sebenarnya dari pohon karena battu angan rebembe nih. Apa nakana ibu-ibu kak? Ya sifat gantong ya. Karena tonje nih ngasen. Langsung nakana making minum pak baleta. Gapain tekanan darata. Tapi dulu di sini, dia dapat ketenggering. Tetapi sikapnya orang, termasuk sikapnya para istri, harusnya dia paham kalau sudah makan kambing itu, ya apalagi daging pak, otomatis kalau orang Arab begitu kebiasaannya. Maka bukan kambingnya yang salah. Kenapa saya sebutkan di sini kambing? Karena memang Nabi itu mencontohkan kambing, 1 ekor kambing. Jadi Nabi pernah menyembelih dengan mengucapkan Bismillah wallahu akbar, Allahumma taqabbal minni wa ahli. Ya Allah, terima ini dari saya wa ahli, dan keluarga. Maksudnya Nabi yang berkurban, tetapi pahalanya untuk keluarganya Nabi, keutamaannya untuk istri-istrinya Nabi, untuk anak-anaknya Nabi, untuk cucu-cucunya Nabi. Maka itu semua mendapatkan keutamaan dari kurban. Kemuliaan Allah adalah tentang apakah benar. Nah ini pernah ditanyakan Pak, baru-baru ini. Saya pernah ditanya oleh salah seorang jamaah, apakah benar orang yang belum diakikah tidak boleh kurban? Dia bertanya seperti itu. Ustaz, orang kutanya, aku lagi tahu kurban, mana pernah pariakikah? Agak malu itu sebenarnya ibu yang bertanya. Kutanya yang karena naik pernah pariakikah? Nah karena burat neng, Ustaz. Ya kisim itu pun dari kampung-kampung. Ya. Pun dari kampung-kampung atau biasa, pena jangan anak-anak akikah. Apa kan istilahnya benar? Acara tahun juga tetapi saya akikah. Maka cara-cara ini masih. Maka jamaah sekalian, itu dianggap belum akikah. Jadi dia bertanya, aku lagi kurban, mana kenapa akikah? Berarti ada pemahaman di masyarakat bahwasanya orang yang belum akikah tidak boleh kurban. Maka jawabannya jamaah sekalian, orang yang belum akikah, walaupun dia sudah balik, sudah dewasa, maka tetap boleh untuk kurban dan kurbannya sah. Mana pentingnya pada akikah? Akan tetapi menurut akikah aku letongi dengan catatan, menurut mazhab Syafi'i, seseorang itu bisa mengakikahi dirinya dengan catatan ada 2 kasus Pak. Diperhatikan irong. Kisengirong karena ngapa nariolo tu nari akikah. Kalau memang dulu kita tidak diakikah, penari pemuluhan kibende, dikarenakan orang tua kita lalai, karena ada yang seperti itu. Dia jadi enak. Tetapi selalu ditunda-tunda. Ada pernah kasus saya dapat, suaminya pelayaran, pelaut. Ya. Istrinya juga sama Pak, pekerjaan jadi suami istri pelayaran. Kadang istrinya lagi yang tidak berlayar, suaminya lagi yang berlayar. Lahir anaknya, tidak mau dia akikah kalau belum lengkap orang tuanya. Maka selama beberapa bulan menunggu, ia pernah lengkap berat nenna bainenna, hadir kedua-dua orang tuanya, itu nanti usia bayinya Pak, usia tamannya 11 bulan. 10 besar bulan kata nampak. Nah kekak ke anaknya. Ditanya kenapa seperti itu ya? Itu tidak mau juga istrinya, ibunya mengakikah anaknya kalau belum ada bapaknya. Nanti sandar kapal, nanti tidak berlayar. Nah, ditunggu kesempatan itu, maka selama 11 bulan. Mungkin saja ada kasus seperti itu. Kalau dia belum diakikah karena orang tuanya lalai, menunda-nunda, maka kata Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa boleh dia mengakikah dirinya sendiri. Akan tetapi kalau
orang tuanya dulu tidak mengakikah anaknya dikarenakan karena tidak mampu, tidak ada tenaman tempat melidembena, ya, tidak ada Pak, sehingga dia tidak mengakikah anaknya, maka tidak ada kewajiban untuk akikah walaupun sudah besar. Karena biasa tahu ini biasa ngerengnya di pantian, karena biasa ketana kemain nari akikah ya, karena muteram Ustaz, muteram ni pun nampak biar nakik ukutane kemain akikah ya, kemain mana anak bayinya, karena enak Ustaz, enak kira akikah, tena berakikah tunggu, maka boleh dia mengakikah kalau catatannya seperti itu. Maka jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, kalau dia punya uang, punya niat jadi akulena lengasin ruah-ruah, atau kalau ada uangnya, mana yang didahulukan, kurban dulu atau akikah dulu. Punya niat jadi narepesangan kurban, antaman waktu pak kurban, maka na pariole rong kurban. Adapun akikah nanti panjang waktunya Pak, atau lanjut. Adapun kurban hanya 4 hari, tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Patanggal lagi kita kulit kurban. Maka didahulukan. Akan tetapi pun nanakana ini aja medek Ustaz. Tapi kira-kira salah tenamu nampan-nampanan baju anu asing baju gilurang sehingga niat pamali dembena nampan-nampanan rasa pamali dembe nampan-nampanan tumpeng nak kurban akulle tanjong kana akurban toma akikah toma. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ada ulama yang mengatakan boleh, tetapi ada juga yang mengatakan kalau dia satukan niatnya antara kurban dengan akikah, maka tidak sah salah satunya. Yang diterima cuma satu, apakah kurbannya atau akikahnya saja. Kenapa yang namanya kurban harus didahulukan? Karena kurban itu di dalam kaidah fikih dikatakan sesuatu yang waktunya terbatas lebih didahulukan dibandingkan yang waktunya luas. Maka kalau bertemu ini Pak, kurban dengan akikah, ya dahulukan kurban karena waktunya terbatas. Adapun akikah waktunya luas, ya waktunya luas. Sedangkan untuk menggabungkan niatnya, niat kurban dengan niat akikah, hati-hati. Ya. Ada juga ulama yang menganggap hanya satu yang diterima, artinya tidak boleh. Ada juga yang berpendapat boleh, tetap sah kedua-duanya. Tetapi saya menganggap lebih hati-hati lebih baik. Bajikan ya kurban morong kipariolo. Ya, hati-hati. Kenapa jamaah sekalian? Karena yang namanya akikah dan kurban itu ada maksudah, sehingga tidak bisa disatukan niatnya. Kalau kurban maksudnya adalah hidangan umum, ya, jadi beda Pak. Kalau akikah maksudnya adalah hidangan khusus. Seandainya sama-sama hidangan umum, boleh disatukan niatnya. Masalahnya ini lain maksudahnya, lain maksudnya. Kalau kurban hidangan umum, adapun akikah itu untuk hidangan khusus. Inilah penjelasan dari ulama kita. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah. Selanjutnya yang sering juga menjadi masalah pada kurban, apakah boleh berkurban dengan hewan betina? Apakah boleh berkurban dengan hewan
betina. Maka dijawab oleh seorang ulama, yaitu Imam Abu Ishaq As-Sirasi. Beliau mengatakan boleh berkurban dengan jantan atau dengan betina, sebagaimana diriwayatkan, walaupun ini riwayatnya riwayat akikah, ya, dari Ummu Kars, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi mengatakan di dalam hadis yang bercerita tentang akikah ini, Nabi mengatakan untuk anak laki-laki 2 kambing dan untuk anak perempuan 1 kambing, sama saja jantan atau betina. Artinya apa? Boleh jantan, boleh betina. Jangan sampai itu dikurban. Ngapa nak dikurban? Kena pun rasa laki, sehingga mana pun yang betina bisa dikurban. Nabi yang sendiri mengatakan boleh, sama saja antara jantan dengan betina. Bahkan ditambahkan di dalam hadis itu, bagaimana penjelasannya? Nabi mengatakan kalau pada hewan jantan itu beda dagingnya, Pak. Dagingnya lebih sedap, ya. Dagingnya lebih sedap. Adapun hewan betina itu dagingnya lebih lembut. Jadi tergantung kata, tengah masalah mau yang sedap jantan, walaupun agak sedikit mahal. Ya, kaja lagi punya jantan. Ya. Biasa kaja lagi na cadi. Betina agak murah dan agak besar. Biasa singkam maji hargana segan laki, ya, dengan yang betina, tetapi besarnya beda. Kalau ya, kalau akikah ini, akikah, Pak. Nah, ini juga kesalahan di dalam. Makanya itu saya sebenarnya sering menunggu, Pak. Harusnya itu kalau ada acara akikah, adakan juga pengajian. Karena biasanya kalau saya sendiri yang disuruh bawa pengajian kalau ada acara akikah, yang saya bahas itu yang seperti itu. Jadi Nabi mengatakan, Pak, 2 ekor kambing. Ini jangan lagi dipelesetkan. Nah, karena si kayu jangan, si kayu pendek. Ini ada puang. Saya juga sempat dapat yang seperti itu. Dan ini menyesatkan. Tidak ada hadis Nabi yang mengatakan si kayu pendek, si kayu jangan. Tidak ada, Pak. Yang ada itu punna tak kalau memang penati mampu, misalnya si kayu mampu tak, dia magipun yang kanai si kayu jangan. Dia tomon si kayu apa? Itu biasa lebih diterima di dalam syariat daripada ruang kayu, tetapi sere jangan, si kayu jangan, si kayu bende. Lebih diterima akikah kita, punna akikah ki anak-anak. Misalnya si kayu dimamputa, Pak, ya? Si kayu dimamputa. Punna burak-buraknya kan ruang kayu, tetapi tena monne, lah busun kebaluka. Kulabang itu aku pangindrangi, si kayu dikurasa, ya? Si kayu dikurasa kebalik. Jaring tengah, si kayu tomo. Magipun tambahin karena si kayu jangan. Tidak boleh seperti itu. Lebih bagus, lebih diterima di dalam syariat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Punna si kayu dia pakuleh, sedaya tomo. Ini saya pernah alami. Waktu anak saya kembar, waktu nalasui kambar ini kata, urutan 78 anak saya, itu kan, karena nganu-nganu nih kasih-kasih ya gini pun ruang kayu na bende. Kuceki harga bende anak-anak 2,5 juta. Wah, berarti pun dapatan kayu untuk 10 juta. Mana?
Akhirnya saya cek-cek Pak, ternyata Nabi juga kepada cucunya Hasan itu 1 ekor kambing, Husain 1 ekor kambing. Gara-gara anak dia merupakan pinawang penagaman. Artinya saya juga waktu itu agak sulit waktu itu ya, belum ada ini, sehingga mampunya hanya 1 ekor. Jadi saya akikah anak saya yang kembar masing-masing 1 ekor ya, kasih kayun lagi, padahal beranak dekat. Mana contohnya ya, mencontoh kepada Nabi cucunya Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor kambing, masing-masing 1 ekor. Jadi yang benar yang seperti itu Pak, bahwasanya punna paente naki kulle ruang kayu, si kayu mo yang penting teki campurin karena si kayu bembe, si kayu jangan. Tidak boleh kita merusak syariat ini. Jadi syariatnya dari Nabi 2 ekor kambing. Maka kalau tidak mampu 2 ekor ya berapa mampunya? Jangan kemudian kita gabungkan, apalagi punna kita nanti kukule mali bembe, jangan mau. Maka tidak ada kewajiban bagi mereka yang tidak mampu. Ya. Kalau begitu tidak usah menyembelih, ya, tidak usah menyembelih kalau memang tidak mampu. Jadi jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, kenapa kita berkurban boleh dengan jantan, boleh dengan betina? Ya. Karena kedua-duanya sama Pak, cuma memang rasanya yang beda. Kalau jantan lebih sedap, ya, lebih terasa kambingnya. Kalau betina itu lebih lembut. Ya, biasa nangai, punna nangai jo lemah-lemahnya ya betina Pak, betina. Kambingnya betina. Akan tetapi mana yang lebih afdal? Apakah jantan atau betina? Jawabannya adalah yang lebih afdal berkurban dengan jantan. Apakah itu sapi maupun ya, kambing atau domba maupun unta, lebih afdal jantan. Baru setelah itu ya, walaupun harganya lebih mahal, sebab memang yang namanya kurban Bapak Ibu itu perlu diketahui juga, hampir mirip-mirip dengan umroh. Kalau umroh itu biasa kan ada beda-beda harganya Pak. Nyetong kajalan, nyetong lamur. Ada yang harganya 20 sekian juta. Ada yang harganya 30 juta. Ada yang harganya 35 juta. Ada yang hampir 40 juta. Pundakat disuruh nilai, kira dipilih. Paling lamur biasanya Pak. Padahal kalau kembali kepada syariat, maka yang paling afdal itu sebenarnya yang paling mahal. Jadi pagaramu lagi rong baturat 40 rong 5 juta. Punten lagi mampu ya, nang sigede. Padahal ini bercerita tentang keutamaan Bu, Pak. Unna kajalatong nyobalina dendea, kajalatong nyobalina sapia, otomatis pahalanya juga lebih tinggi, keutamaannya juga lebih utama daripada yang murah, daripada yang harganya lebih di bawah. Akan tetapi ajari kebiasaan menjadi masyarakat ka angkana pun nak kurbannya tahu ya, pasti nak ada yang menjadi kami lamur, kira kami lamur, enjoy manak ke, yang menjadi punya niat 2 juta dari pantama doi. Nyeton 2,5 juta, ya rekata 3 juta. Biasa dia nyetok kurban dari 2 juta. Karena nak lamurang nih. Padahal boleh jadi yang mahal itu, walaupun ya mahalnya tidak terlalu mahal Pak, itu lebih afdal. Punah cerita kurban tahu. Ya? Karena kira kami nambah bagus. Karena nyeton biasa harga sapi misalnya 20 juta. Otomatis punya 20 juta, 47 kita tahu, kasih pantan kira-kira. Talu juta, ya. Apa juta? Nah, lah di talu juta, iya, kurang lebih. Maka jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, itu tentunya lebih banyak juga pahalanya, lebih banyak, lebih tinggi pahalanya.
Kira-kira kita beta, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah. Ya. Saya mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa berkurban. Usahakan ini tahun tetap kita berkurban. Ya, yang kanai tahun yang lalu kurban, tahun-tahun sebelumnya kurban. Nampak-nampanan tahun atau lagi kurban. Usahakan Pak, terus berkurban sampai kita mati, sampai kita meninggal, kita terus berkurban. Sebab apa? Keutamaan yang besar dari kurban itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala natarima di kurban tak? Belum sampai ini pahala kurban Pak, pahala yang sangat cepat. Intakin rapi dari Allah Ta'ala. Beda dengan pahala lain. Punna sambayang kintu, leba pada sambayang nampak, berapa kipanan. Punna kurban Pak, waktu nari samballe, pena panamati cerana, belum sampai ke bini, itu sudah sampai pahalanya kepada Allah. Saking cepatnya itu pahala kurban. Supaya apa jemaah sekalian yang sama dimuliakan Allah? Tentunya harapan kita sebesar kurban kita kepada Allah, seperti itu juga dosa-dosa kita yang diampuni. Makanya salah satu hikmah dari kurban itu, Bapak Ibu, adalah orang yang berkurban itu tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memotong bulu-bulu yang ada di badannya, terhitung mulai dari 1 Zulhijjah. Jadi bagi ibu-ibu, saya sarankan, punna gelangnya gini pengajian, saya makikat ke atas nama Bu. Karena punna ibu-ibu ke atas nama kurban, balas saja. Saya nanti kulit perawatan Bu. Ya punna reki perawatan, saya ki atas nama gat. Pasam ni dayan tamu, burak tamu, cukup kepala keluarga. Ya, pasam ya tahu mata nak kulit toba, dia nak kulit napolong kumisna, dia nak kulit napolong janggut, napa lagi? Tidak bisa memotong bulu-bulu yang ada di badannya. Apa hikmahnya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya hikmah di balik larangan memotong kuku, memotong kumis, supaya pahala yang kita terima di sisi Allah, pahala kurban kita itu sempurna. Sempurna. Nari pamoporang si kamman jo dosa-dosa ta, si kamman jo bulu-bulunna sapia yang kita kurban. Makanya tidak boleh dulu dipotong, supaya pahala kita sempurna, supaya dosa-dosa kita juga diampuni banyak, ya. Sehingga mungkin ada yang bertanya-tanya, ngapa kan anak kulit dipolong kamu gua? Karena anak kulit tobat tahu. Ini larangan sifatnya makruh tanzih, bukan haram Pak ya. Jadi pun nenek tompolongi kumisna nak kurban, kenapa namolong, nanapolong kumisna, ya itu makruh Pak, bukan haram ya. Nah, ini juga harus diperjelas karena nenek tong biasa. Iya. Nah jadi kena itu nari tarimi kurban kau ngapa nanu pulang kus? Tetap sah kurbannya, cuma sekali lagi Imam Syafi'i mengatakan tidak sempurna. Ya. Karena harus nana tahan ngerong. Leba pimolong nampak na polontong kumisna, na polontong kanukunna dan semuanya yang lainnya. Ya. Sehingga jemaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, tentunya sapinya semakin besar, semakin banyak juga dosa kita yang diampuni, semakin banyak juga pahalanya kita. Nah, ini jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah sekalian, apakah ketika menyembelih kurban disunnahkan untuk bertakbir? Waktu takbir anyamballe, apakah kita bertakbir? Maka jawabannya adalah disunnahkan bagi orang yang menyembelih ataupun orang yang melihat sembelihan itu untuk bertakbir, dan takbirnya takbir mutlak, ya. Takbirnya takbir mutlak, bukan yang muqayyad.
Karena ada dua macam takbir, Pak. Ada yang berkaitan dengan waktu, ada yang tidak berkaitan dengan waktu. Yang tidak berkaitan dengan waktu namanya takbir mutlak. Maksudnya bebas. Bagaimana cara bertakbirnya? Kalau yang menyembeli bertakbir juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Sesudah itu, ketika dia menyembeli, bertakbir lagi. Bagaimana cara membaca takbirnya? Sesudah bismillah. Bismillah, Wallahu Akbar. Maka bacaan ini sunnah. Bismillah, Wallahu Akbar. Kemudian sesudah itu menyebut nama-nama. Allahumma taqabbal min. Ya Allah, terima kurbannya dari. Nah, sabun satu persatu. Untuk saya sampaikan, saya sampaikan yang karena pengajian kita masih dapat satu kali juga. Atau kita jelaskan nanti yang akan datang insyaallah. Kita lanjutkan pengajian kita yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.